Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala an-nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat wal afiah. Yang alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di majlis haul orang tua kami, Umina Hajah Ati Mulyatih binti Haji Nur Ali. Semoga kita semuanya yang hadir pada tempat ini, kediaman guru kita Abinal Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi, semua kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita anugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Para jamaah majlis haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz wal ustadzah, para sepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan majlis haul orang tua kami, yang saya hormati selaku Ketua DMI Pesanggerahan Bapak Haji Sahrani, yang saya hormati Al-Ustaz Haji Abid Fauzi, yang saya hormati orang tua kami Bapak Ustaz Haji Ali Nurdin, yang saya hormati orang tua kami Bapak Ustaz Haji Yahya, dan yang sama-sama kita muliakan serta hormati Bapak Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau sudah menyempatkan untuk hadir bersama kita di majlis haul orang tua kita semuanya. Izinkan saya sebagai pembawa acara membawakan atau membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah tausiah agama, yang keempat terakhir adalah doa. Mari sama-sama kita mulai kegiatan haul untuk Umina dengan sama-sama kirimkan kita Al-Fatihah untuk Umina, agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan kuburnya, Allah berikan nur, cahaya, dan Allah berikan tempat sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bin niyatul qabul. Sahulillahimul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk acara kedua yakni sambutan akan disampaikan oleh orang tua kami Al-Mukarram Abinal Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi. Padanya tepat dan waktu dipersilahkan. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, wabil khusus Syekhuna Al-Fadil Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih, amin ya rabbal alamin. Para asatid, para hujat, para hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita juga dari rumah untuk ta'lim, untuk silaturahim. Mudah-mudahan kesempatan ini juga kita dapat banyak keberkahan ilmu yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yang akan kita dengarkan sama-sama, kita terima dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami aturkan terima kasih kepada hadirin dan hadir sekalian yang telah dapat memenuhi undangan kami baik langsung maupun tidak langsung pada hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saja sambutan dari saya. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita kelak nanti banyak bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan sambutan yang sudah disampaikan oleh Abinal Kiram. Dan kegiatan kedua adalah tausiah agama yang insya Allah akan sama-sama kita dengarkan, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Salawatu rabbi wassalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin
وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال نبينا وأسوتنا وإمامنا وقائدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك فيقولون اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para dewan guru Pondok Pesantren Al-Musyarrafah, wabil khusus guru mulia kita Muassisul Ma'had Abina Ki Haji Ahmad Nawawi, hadir juga Ustaz Haji Sofyan Mas'ud dari kampung kecil, ketua DMI kita, subhanallah, Ustaz Haji Sa'rani, Ustaz David, dan juga Yelani Nurdin, dan semuanya kita berdoa bersama untuk para guru-guru, moga semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak dari almarhumah yang kita hauli bersama malam hari ini, anak menantu cucu cicit, moga semuanya ditinggikan derajatnya, ilmunya pada manfaat, dapat mengikuti kebaikan-kebaikan daripada ibu nyai kita, amin Allahumma amin. Dan almarhumah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran ada satu surat yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat menganjurkan untuk kita baca saban malam, yakni surat Al-Muluk. Dalam satu hadisnya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a surat tabarak kulla lailatin amina min fitnatil qabri. Siapa orang yang saban malam dia baca surat tabarak, maka orang itu enggak bakal ngalamin fitnah kubur. Ada apa dengan surat Tabarok yang 30 ayat ini isinya, saudara? Ayat keduanya saja Allah sudah berbicara tentang kehidupan pasca di dunia. Allah jelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ulama merenungi ayat ini. Limadza qaddama rabbuna dzikral maut?
ma'annana jami'an nahya thumma namut. Bapak Ibu, kenapa ini Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta lebih dulu baru wal hayata? Bukankah kita ini semua yang hadir hidup dulu baru kemudian mati? Kenapa pada ayat ini Allah menyebutkan kata mati lebih dulu baru kemudian ngomongin hidup? Dengan tegas Al-Quran kata alladzi habis baterainya. Yang saya dengar di Al-Musyarafah itu sampai jam 9 biasanya. Ini udah tanggal 10. Mik aja udah ngantuk. Kira-kira saya bicara ini sampai jam berapa ya? MC kita sampai jam berapa ini? Bebas, bisa sampai subuh ini. Sampai jam berapa ini? Tengah 11. Baik, kelar nggak kelar tengah 11 kita tutup. Sesuai kesepakatan. Kenapa ayat ini menyebutkan kata mati lebih dahulu dibanding kata hidup? Bukankah kita semua ini yang hadir hidup dulu baru mati? Saudara, ulama menjawab dengan banyak jawaban. Yang pertama, kenapa kata mati lebih dahulu baru hidup? Sebab kita ini asalnya dari sperma, lalu kemudian berubah segumpal darah, lalu berubah segumpal daging, lalu kemudian ditiupkan roh, baru kemudian hidup. Sehingga alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah cipta mati. Maknanya kita asalnya dari mani, lalu segumpal darah, segumpal daging, tiupin roh, baru wal hayata, baru hidup. Ini ulama mentafsiri begini tidak sembarangan. Sebab Al-Quran, kata Imam Asy-Shinqiti di dalam Adwa'ul Bayan, fi tafsiril Quran bil Quran, Quran itu kullu ma ujmila fi maudhi'in faqad fussila fi maudhi'in akhar. Bila mana dalam satu ayat global akan diperinci pada ayat yang lain. Ini adat Al-Quran dalam pengungkapan. Bila tafsirnya seperti itu, berarti merujuk pada apa yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana mungkin Anda kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, tadinya kamu itu mati. Kata Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalainnya, mani maksudnya mati. Mani segumpal darah, segumpal daging. Baru fa'ahyakum, Allah kasih hidup. Inilah satu alasan kenapa alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kedua, saudara,
Limadza qaddama dzikral maut ala dzikril hayat ma'annana jami'an nahya summa namut. Kenapa ini Al-Quran menyebut mati dulu baru kemudian menyebut hidup? Bukankah kita ini hidup dulu baru mati? Seorang mufassir besar dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, saat ibunya hamil, namanya Lubabah bintul Haris, adanya Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di Wadi Saraf, Nawariyah sekarang sebutannya, 4 kilo lah dari Tanaim. Lubabah atau yang dikenal dengan Ummul Fadl, saat hamil Nabi bilang, Lubabah, anakmu laki-laki. Kata Lubabah, para dukun beranak bilang perempuan, tidak, laki-laki. Benar, Nabi yang bicara. Saat brojol, laki-laki. Dibawa oleh bapaknya namanya Abbas, pamannya Nabi, kepada Nabi baru brojol. Kalau kata orang petukangan, masih orok, gotong, dianterin ke Nabi. Nabi, sepupumu lahir laki-laki seperti apa yang kau sampaikan, tolong kasih nama. Tuh, para sahabat tuh kayak begitu, selalu minta nama sama ulama. Dulu di Betawi begitu, kalau orang bayi lahir nyari kiai, minta nama. Enggak kayak orang sekarang langsung klik Google, begitu. Nama jadi asal-asalan, begitu, sembarangan aja. Mana gabungan lagi nama bapak sama nama ibu. Kalau dua-duanya nurut mendingan. Bapaknya Abbas, ibunya Komariah, anaknya dikasih nama Baskom. Begitu kan, kurang ajar banget itu. Ini kasih nama, kata Nabi, namanya Abdullah. Khairul asma ma'ubid wa mahummid. Nama terbaik bila lafad Allah asmaul husna ditambahin Abdun. Tertingginya Abdullah, Abdus Salam, Abdus Syakur, Abdul Quddus dan seterusnya. Kasih nama, didoain nama Nabi, diludahin nama Nabi. Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tuhan, kasih paham nih baik tentang agama, ajarkan kepadanya tafsir Quran. Maka saudara Ibnu Abbas, meski saat Nabi meninggal dunia umurnya baru 13 tahun, pinternya luar biasa. Kiai cilik, sahabat-sahabat besar nanya sama dia. Makamnya di Taif, Sidi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu ditanya kenapa ini oleh Imam Atta muridnya, guru, kenapa Allah menyebutkan kata mati lebih dulu baru kemudian hidup? Bukankah kita ini hidup dulu baru mati? Ibnu Abbas tidak pakai lama, dan begitulah keluarga Nabi kalau udah menjawab, ilmunya luas. Kata Ibnu Abbas, begini maksudnya, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang mencipta mati di dunia dan hidup abadi di akhirat. Begitu maksudnya. Ibnu Abbas
Tidak asal-asalan dalam mentafsiri Quran. Sebab man fassarul Quran biro'iyih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang nafsiri Quran selagu-lagunya, kekerin badannya masuk neraka. Dari mana ini Ibnu Abbas sampai begini? Tafsir Quran yang tertingginya Quran bil Quran. Saudara, di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut wa inna darul akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya negeri akhirat benar-benar hidup. Jadi di dunia kita hidup bakalan mati. Dan akhirat hidup la mauta fiha. Kagak mati-mati. Maka maksud ayat ini, kata Ibnu Abbas, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Begitu. Saudara sekalian, yang ketiga, kenapa kata mati lebih dahulu bagi kita yang membaca Al-Quran, bahwa mengingat-ingat kematian itu jauh lebih urgen, lebih penting daripada mengingat-ingat hidup. Singkatnya, manajemen kematian jauh lebih penting untuk dia pelajari, renungi, dibanding manajemen hidup. Sehingga Allah sebutkan kata mati lebih dahulu dibanding kata hidup, saking pentingnya memikirkan tentang kematian. Dan ini salah satu manfaat daripada sekian banyak manfaat acara pada malam hari ini. Bagi kita yang hadir, di antara manfaatnya adalah zikrul maut. Mengingat-ingat Bunyai pun wafat. Beliau manusia, kita manusia. Beliau punya nyawa, kita punya nyawa. Beliau mati, kita juga bakalan mati. Hanya waiting list saja. Nunggu waktu. Dan mati kalau datang, ada kalanya mendadak tanpa bilang-bilang. Ada orang ikut tahlilan, duduknya nyender, mati. Bukan yang nyender-nyender ini, bukan. Ya, kalau datang bisa begitu, saudara. Begitu. Coba, saudara. Kullu na'in sayun'a, wa kullu bakin sayubka, wa kullu musallin sayusalla alaih, wa kullu dafin sayudfan, wa kullu hamil sayuhmal, wa kullu man 'asha mata, wa kullu man mata fata, wa lam yabqa ghairullahi azza wa jalla. Setiap orang yang tukang ngumumin berita duka cita di masjid, hadir nggak nih yang tukang ngumumin? Jangan nyengir-nyengir. Sekarang ente ngumumin, besok lusa bakalan diumumin. Yang menangisi bakalan ditangisi. Yang mandiin bakalan dimandiin. Yang gotong bakalan digotong, yang nyolatin bakalan disolatin, yang nguburin bakalan dikuburin, yang nahlilin bakalan
ditahlilin, yang yasinin bakalan diyasinin. Sebab setiap yang hidup bakalan mati. Kalau mati enggak ada yang dibawa apa-apa. Karena sebagai dalalah yang abadi hanya Allah. Yang punya sifat baqo adalah Allah. Selain Allah tidak ada yang punya sifat baqo. Karena itu hendaknya muslim jangan mati-matian memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kala mati. Seringkali yang bikin puyeng sama kita ini yang hadir urusan duit. Kalau mau jujur begitu, sampai ada orang jalannya gontai gitu, nampak lesu, dekil, kucel, kumel, kelihatan dari jauh kayak sufi, benar-benar sufi sulit finansial. Dia puyeng dia, padahal saya nggak tahu kalau di Petukangan Utara, kalaulah itu yang namanya orang matikan dimandiin, lalu dikafanin. Kafanin nggak kira-kira? Kafanin nggak? Ada nggak kain kafannya dikasih kantong kayak begini? Ada nggak? Hah? Kalau di Petukangan dikasih kantong kayak begini nggak? Kagak. Jadi yang kita puyengin apa? Dibawa juga kagak. Udah nggak usah puyeng-puyengin, biasa aja. Begitu. Masalahnya cicilan. Begitu. Jangan salahin Allah. Kan yang tanda tangan di KUR BRI-nya kita. Benar nggak Guru Rudi? Begitu, ngapa Allah yang disalahin? Karena itu alladzi khalaqal mauta li'anna dzikral maut min ahammil muhimmat fid din. Kesadaran bahwa kita bakalan mati adalah perkara yang paling urgen dalam agama. Dan ini adalah hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana apa yang harus kita bawa saat mati, saudara. Ini yang paling penting. Bagi kita yang hadir, banyak manfaat. Dan yang terbesar adalah zikrul maut. Kesadaran bahwa kita pun juga bakalan mati. Kata Imam Hasan Basri, ma ra'aitul yaqina misla syakki kal maut. Aku tidak melihat perkara yang pasti diperlakukan seperti kagak pasti, seperti pastinya mati. Mati barang pasti, cuman kadang orang biasa-biasa saja, tidak memikirkan apa yang mesti diupayakan supaya kalau mati menjadi enak adanya. Ini saudara, manfaat bagi kita yang hadir. Harus ada sadar bahwa kita bakalan mati. Mati itu biar gampang kita memahaminya, percis kayak pensiun. Ibarat ASN pegawai negeri kita. Kita pegawai negeri, kira-kira pensiun nyamperin kita, apa kita nyamperin pensiun? Halo? Hah? Ini katanya sampai tanggal 11 sudah ngantuk nih. Kedengeran apa kagak ini ya? Kedengeran apa kagak? Kalau orang Petukangan kalau ditanya tuh dipelototin apa dijawab biasanya? Kan bingung juga sayanya. Apakah pensiun maranin kita? Apa kita maranin pensiun?
Hah? Pensiun nyamperin. Jadi pensiun tuh jalan-jalan. Punya umur. Hah? Pensiun nyamperin kita apa kita nyamperin pensiun? Hah? Ini yang benar ini. Hah? Hah? Ini bagaimana ini ya? Pensiun nyamperin kita apa kita nyamperin pensiun? Kita nyamperin. Kita guru 60 tahun karena fungsional. Saya sih bukan pegawai negeri, bukan. Begitu. Kayaknya pegawai kampung kan ada pegawai negeri, ada ayam negeri, ayam kampung ya kan. Begitu. Itu 60 tahun. Sekarang umur 30 berarti berapa tahun lagi? Sekarang 40 berarti berapa tahun lagi? 20. Sekarang 50 tahun berarti berapa tahun lagi? Itu pensiun maranin kita apa kita maranin pensiun? Hah? Ini yang benar nih. Kita maranin pensiun mau diem saja. Hah? Bener nggak? Pensiun yang terus-terus ngejar-ngejar kita, apa kita yang umur terus bertambah deketin pensiun, begitu? Hah? Katanya mana yang disebut duluan? Begitu. Pensiun terus jalan nama kita. Apa kita dengan tambahnya umur mendekati pensiun? Saya mau tanya. Kita maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Kita maranin pensiun mau diem saja. Mati begitu. Kira-kira kita maranin mati apa mati ngejar-ngejar kita? Kan saya udah kasih tuh prolognya biar gampang. Kira-kira kita maranin mati apa mati maranin kita? Hah? Hah? Kan saya udah kasih prolog, gampang tuh. Analoginya udah saya kasih. Saya balik lagi, biar paham. Kita maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Kita maranin, saya kasih konklusinya, pensiun percis mati. Pertanyaannya, kita maranin mati apa mati maranin kita? Hah? Ayo. Hah? Kan saya udah kasih contoh tadi tuh. Udah saya kasih. Hah? Mati maranin kita. Jadi mati itu jalan-jalan. Begitu. Kan udah saya kasih contoh gampang. Pelajaran yang salah kemarin jangan dipertahanin. Begitu maksud saya. Begitu biar benar. Kan saya putar lagi nih kalau masih nggak paham. Kita maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Kita maranin mati apa mati maranin kita? Kita maranin mati. Mati itu namanya finish. Garis finish tuh diem aja. Lahir tuh namanya bidayatul hayat. Start. Yang jalan kita. Maka kita maranin. Kagak ada mati ngejar-ngejar kita. Kita ngejar-ngejar mati. Itu hakikat agama. Maka ada orang bawa ke rumah sakit mati. Emang kita marah mati. Lalu kemudian kita belum waktunya mati. Emang begitu. Nggak ada mati ngejar-ngejar kita. Nggak ada. Kita ngejar-ngejar mati. Karena hidup lahir tuh namanya bidayatul hayat. Start hidup. Mati itu finish hayat. Nihayatul hayat. Dan yang jalan kita. Ajalnya berapa? Tergantung. Begitu. Maka orang semuanya maranin mati. Tidak ada yang gak maranin mati. Karena ini terus berjalan. Dari umur demi umur. Mati mau diem aja.
kita bakal maranin ajal di mana kita di dunia. Itulah hidup, saudara. Dan mati bukan berarti tidur. Mati itu bukan merem. Merem aja. Enggak ada nyawanya. Ya kagak. Enggak ada keterangan agama kayak begitu. Coba. Dalam hadis-hadis yang sahih. Dikubur. Malaikat mungkar nakir nanya. Kepada yang mati nih. Kalau orang petukangan nyebutnya mati apa meninggal sih? Kalau mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Begitu. Mati apa meninggal? Terserah, saya ikut. Saya ikut aja orang petukangan. Saudara, mati finish. Kita maranin mati. Mati, kita jalan. Sampai pada akhirnya kita di dunia batas sekian. Ini kita. Semua kita bakalan mati. Dan mati bukan berarti enggak ada. Mati itu dalam bahasa Arab halil mautu amrun adamiyun amil mautu amrun wujudiyun. Mati ini bangsa enggak ada kah atau bangsa ada? Kata ulama ahlus sunnah, mati itu amrun wujudi. Sebagaimana hayat amrun wujudi. Tandanya Allah kata alladzi khalaqal mauta. Allah cipta hidup, Allah cipta mati. Berarti enggak ada menjadi ada. Dikubur bukan merem. Mungkar nakir nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau yang ditanya nih mati, lah, mungkar nakir miring. Nanya orang yang kagak ada nyawanya. Begitu. Kira-kira yang ditanya nih, hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup. Sehingga mahwal maut. Udah belum? Oh belum. Katanya tanggal 11 sampai sama doa-doanya. Nah kan doa 20 menit ya kan? Mahwal maut. Al-maut huwal intiqal min hayatid dunya ila hayatil barzah. Maut itu perpindahan seorang hamba, seorang manusia, makhluk dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam barzah. Bukan kematian alam barzah. Hidup. Makanya ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kira-kira yang ditanya nih mati apa hidup? Lah hidup. Jangan dikata dikubur tuh merem aja nggak ngapa-ngapa. Lah enak, yang agak ibadah. Gitu. Mendingan kita tiduran. Ngapain malam-malam keluar ngaji? Orang dikubur merem doang. Lah kagak. Hidup. Hidup bagaimana? Kayak begini, kayak begini. Dikubur. Siapa yang bilang begitu? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum,
tu'radu ala asyairikum wa aqribikum. Sesungguhnya amalan Anda yang masih hidup disetor, ditampilin, dilaporin sama keluarga yang udah wafat, sama karib kerabat yang ada di kubur, disetor, dilaporin. Kira-kira ngelapor tuh ama yang melek apa ama yang tidur? Bagaimana kalau kita ngelapor ama yang tidur? Orang apa kira-kira? Sinting. Melek di kubur, diunjukin nih apa aja amalan kita. Sebagai anak kepada orang tua di kubur, nih anakmu. Hari ini begini. Semuanya. Kata siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana khairan. Kalau amalan itu bagus, istabsyarubi, girang yang dikubur. Coba. Kalau girang, masa nggak ada nyawanya? Begitu. Hidup. Disetor. Ngaji malam hari ini. Ikut di majlis haul. Ibu nyai daripada istrinya guru kita. Disampein sama ibu kita yang dikubur. Nih anakmu. Sama bapak kita yang dikubur. Nih amalanmu. Anakmu sekarang ini ngaji. Di majlis haul. Proteslah itu si bapak. Si ibu. Kenapa anak saya ngaji cahayanya redup? Masalahnya anakmu guru baru bismillah matanya 5 watt. Begitu. Redup juga. Maka amalan kita disetor sama keluarga yang sudah meninggal. Kata siapa? Quran juga. Dalam Al-Quran Allah firmankan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, silahkan Anda beramal. Maka kata orang Inggris, hidup tuh antara B sama D. D itu artinya dead. Dead itu bahasa petukangannya modar. Begitu. B itu kita suka sebut selamat ulang tahun. Apa tuh? Birthday. B itu artinya bid. Lahir. Apa lahir tuh? Bahasa petukangannya brojol. Antara B sama D ada C. C itu choice. Apa? I'malu, silakan Anda mau ngerjain apa? Terserah Anda. Hidup Anda ada C sebelum D. Fasayarallahu amalakum. Allah lihat perbuatanmu. Wa rasuluhu, nabimu. Wal mu'minun, ayah bundamu yang dikubur. Bisa dilihat dalam tafsir pada bagian ayat ini. Ini semuanya disetor nih perbuatan kita anak. Bagaimana nih kita jadi anak? Sama orang tua. Setor tuh. Begitu, setor. Siapa aja yang orang tuanya udah wafat, disetor. Anak-anaknya. Saya nggak tahu anak-anaknya daripada abi kita. Disetor apa enggak sama Bu Nyai? Begitu. Setor nih. Begitu. Bagaimana? Jangan sampai abi kita nggak ada temennya ya kan? Begitu. Jangan direkam. Jangan direkam. Nah kan kalau sayang gitu kan. Jadi saudara, amalan kita disetor. Kita benar, sholat disampaikan, kita enggak benar.
Wa in kana ghaira dzalik. Kalau amal kita nggak benar, demennya minum teh botol cap topi miring, nggak benar. Fayaqulun, doain bapak kita dikubur, ibu kita dikubur, doain kita saban harinya tuh di kuburan. Apa yang dia baca? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Rabb, tolonglah anak saya itu jangan dimatiin. Sampai jadi orang benar dulu dah. Jangan sampai kayak begitu perilakunya. Kok demennya? Bukannya wirid, mirit. Wirid sama mirit tuh sama. Sama-sama sila. Orang wirid sila. Orang mirit sila. Cuman kalau mirit balak 6 double it. Itu namanya mirit. Bener nggak? Kalau wirid pakai tasbih. Ya orang Betawi nggak pakai bisa dal masjid gitu kan gitu. Begitulah kita orang. Jadi saudara, kalau anaknya nggak benar, fayaqulun, orang tua kita dikubur bakal doa, Allahumma la tumithum, ya Rabb, jangan matiin tuh anak-anak saya hatta tahdiyahum, sampai kau berikan hidayah dulu. Tuh orang tua kita dikubur, doain kita. Masa kita tidak kirim doa buat orang tua? Kelewatan. Kalau kita nggak mau kirim doa, nggak mau ziarah ke kubur orang tua, kerugian besar. Apatah lagi kita di tanah Betawi pada umumnya, rumah yang kita tempatin, bukan kita yang punya tanahnya, baba kita, menyak kita, bener nggak? Begitu. Kadang kontrakan saban bulan yang kita ambilin, bukan kita juga yang bangun. Tapi baba kita, menyak kita. Bener nggak? Begitu. Tapi kalau udah ketemu Syakban, mau roahan, itu kakak sama adik dorong-dorongan. Di rumah lu aja bang. Yang kata bininya, bang emang anaknya lu doang bang? Begitu. Padahal rumah yang ditempatin dari baba amanya. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini sih kelihatan dari wajahnya adalah soleh semua. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Enggak, itu nuduh, jangan dengerin. Begitu saudara. Betapa kita pengen anak kita soleh, tapi kalau prosedurnya salah, repot. Tidak sedikit orang tua yang anaknya saban bulan dibawa ke puncak, biar tahu puncak tuh dingin apa kagak. Begitu. Kadang saban bulan dibawa ke Anyer, biar tahu air laut tuh barangkali udah kagak asin. Begitu. Kadang di mall dibawa Gandaria City, Senayan City, Season City, Tamrin City, belum city-city yang lain. Itu dibawa. Sampai ke Ragunan biar tahu buyutnya, dituntun juga tuh anaknya. Cuman herannya ke kubur orang tua, anaknya ora pernah diajak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anaknya soleh, prosedur yang ditempuh salah, ngimpi, perahu nggak bakalan jalan di daratan yang kering kerontang. Ulama besar Betawi saudara, wali min aulia illah, fatwanya digigit erat-erat oleh banyak kaum muslimin. Namanya Yai Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar. Makamnya di depan Gandaria City. Itu mualim Syafi'i Hadzami tiap Jumat ziarah ke kubur babanya namanya Babe Soleh. Ibunya sampingnya namanya Ma'ani.
Tiap Jumat, enggak pernah enggak. Padahal dia kiai. Tapi tiap Jumat datang tuh di Gang Pandan samping apartemen Gandaria. Tiap Jumat, enggak pernah enggak. Satu hari, repot ada satu kegiatan. Enggak datang ke kuburan Jumat. Senin, sebelum ngajar di Mestik, belok dulu sopirnya Pak Idris. Idris, muter dulu. Saya ngodoin Jumat kemarin belum ziarah ke Babe sama Maani. Kiai. Lah kita kiai bukan. Usrad aja bukan. Usrad. Kubur Baba amanya lewat mulu tuh joglo. Begitu. Enggak pernah mampir-mampir. Saban bulan kontrakannya kita ambilin. Tapi kuburan Baba amanya enggak ditengok. Tapi bukan ini soleh semua. Begitu. Sampai hilang. Mau ngapain kita hidup? Kalau kita tidak ziarah ke kubur orang tua, datangin. Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambiul Ghafilin menjelaskan ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isha tarkad du'a lil walidain. Sepakat semua sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada 124.000 orang sahabat, semuanya bilang di antara penyebab morat maritnya ekonomi anak, penyebab anak hidupnya kena penyakit TDR, tekanan dana rendah, kurang ziarah ke kubur orang tua, kurang mendoakan orang tua. Padahal enggak ngasih warisan aja, memberi kita hidup, lantar lahir dari dia udah cukup kebaikan orang tua bagi kita. Apatah lagi nyekolahin kita, apalagi ngasih rumah sama kita. Lalu kemudian kita nggak ziarahin tuh kuburnya, pusing hidupnya. Lihat yang morat marit tuh ekonominya. Kenapa? Kurang mau ziarah ke kubur babamanya. Nah udah cukup panutan kita. Kafa bimu'alim syafi hadami qudwatan. Cukup buat teladan kita. Ono kiai, gedenya kiai. Ziarah saben Jumat. Saya ikut sama beliau sejak 99 awal. Sampai wafat. Di bulan Juli 2026. Tuh Jumatnya wafatnya Minggu. Masih ziarah. Enggak pernah tinggal. Tuh kiai kelasnya. Lah kita kiai bukan. Kuya-kuya bukan. Usrat bukan. Begitu. Ziarah, ya Allah, untung ada Idul Fitri, Idul Adha, ziarah. Kalau nggak ada itu, nggak ada nyekar. Begitu coba saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain hidup? Kalau kita nggak ziarah ke orang tua, mau ngapa kita hidup? Nggak ada terima kasihnya sama orang tua. Udah didik kita, udah ngebrojolin kita, udah ngelahirin kita. Mau ngapa kita hidup? Cek ulang sama orang yang morat marit ekonominya. Penyebab terbesar kurang ziarah kepada orang tua, tapi keragunan anaknya dituntun biar tahu buyutnya. Saudara, sesuai janji tanggal 11 tutup. Kita ikutin. Kan mau doa. Begitu, bener nggak? Saya ngeri nasi uduk jadi rangginang doang. Kalau kelamaan, lain kesempatan saya panjangin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa tidak aksaru amala? Kenapa ujungnya wahuwal azizul ghafur? Lain kesempatan. Moga Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Kenapa ada terusannya liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aksaru? Ada apa itu? Tidak etis kalau kita ingkar janji. Tanggal 11 sudah tutup.
Kayaknya bohong kalau ingkar janji. Segini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ali, Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semuanya, dan kita teringat dalam Quran surat Al-Jum'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqiquh. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Untuk itu, di akhir daripada acara kita Haul Umina, maka pada hari ini atau pada malam ini kita dengarkan, kita aminkan doa yang insya Allah doa ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ali Nurdin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Karim, ya Rabbi, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma stajib du'a'ana washfi mardana warham jami amwatina warham jami amwatina wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma ighfir lana wastur uyubana wa'afina wa'fu anna. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna yaumal qiyamati mal iman wa dakhilna al jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti bersalawat, dan kita semuanya sebagai panitia untuk mengeluarkan daripada bingkisan yang sudah disediakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati. Ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta banullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati. Ya Rasulullah qasaman min najmihi nahawa wal mu'afa wa saqi musa wa akhlaqil kaunayni anka siwa Ubba maula al-urbi wal ajami ya imam ar-ruh ya sanadi, anta badullahi
samadi Abi dunyaya wa ya Rasulullah Sayyidul Sadati min mubarin Rasu ahlil badawi wal hadari Sayyidul Sadati min mubarin Rasu ahlil badawi wal hadari Rahibul ayati wa suwari manba'ul ahkami wal hikami imam ar-rusli ya sanadi anta barullahi wa samadi wa bidunyaya ya Rasulullah ma ra'at aynun وليس ترى مثل طه في ورى الورى بشرى ما رأس عين وليس ترى مثل طه في ورى الورى بشرى غير من فوق سرى ظاهر الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي بدنياي يا رسول الله إخوة دعوني أنادي حبيبي ولا تعضلوني فعاد لي حرام ولا تعضلوني فعاد لي حرام دعوني أنادي حبيبي ولا تضلوني فعاد لي حرام وتضلوني فعاد لي حرام علم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس المرام وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا وأنت تظلوني أنت علم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام فكرت بخمر الهوى والغرام
سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تضلوني فعاد لي هرب ولا تضلوني حرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى